Satu persatu bukti perselingkuhan antara Randy Kejaernet dan Syahnas dibongkar oleh Lady Nayawan. Mengawali jumpa pagi ini, kuasa hukum Lady Nayawan telah menyiapkan berkas gugatan cerai ke pengadilan. Benarkah tato wajah Syahnas membuat Lady enggan memaafkan Randy? Pastinya semua wanita kalau ditanya siapa yang kuat sih, kan gitu ya. Kalau ditanya pasti timbul pikiran mau cerai lah, mau rujuk, banyak pasti pikiran lah. Citra Kirana akhirnya siap menerima KK sebagai anak biologis Rezky Aditya. Kalau memang benar, ya it's okay, nggak apa-apa tante, nggak apa-apa, aku terima itu semua gitu. Aku sama Rezky udah ngobrol berdua, kita ngobrol berdua untuk kedepannya gimana. Sementara itu, 3 selebriti terlibat perkara hukum. Mereka adalah aktor senior Pierre Gruno, Dewi Persik, dan Yama Carlo. Saya menginterogasi Marco 3 pertanyaan yang udah saya curigai dan saya rekam. Dan Marco menjawab itu dengan jujur. Dan di akhir acara, tak mau kalah dengan Ashanti yang segera bergelar doktor, Anang Hermansyah lanjutkan kuliah S1. Mas Anang juga ini loh, tadinya kan Mas Anang lulus SMA. Terus alhamdulillah 3 tahun yang lalu tuh aku daftarkan untuk ngambil S1 di salah satu universitas. Banyak yang nggak tahu kan, akhir tahun ini insya Allah dia S1-nya selesai gitu. Pikiran aku udah, ya udah aku perlu sendiri dan aku perlu kayak ibaratnya aku mau menikmati sama anak-anakku udah segitu. Nggak ada batas waktu sih bentukannya. Kayak mau ajuin besok, mau ajuin minggu depan, mau ajuin sebulan lagi nggak ada masalah sih. Jadi harus tenang semuanya keadaannya, segitu aja sih kira-kira. Lady Nayawan sepertinya tak ingin menengok lagi ke belakang. Langkahnya sudah mantap untuk bercerai dari Randy Kejaernet. Sepertinya penyesalan yang diungkapkan Randy Kejaernet tak bisa meluluhkan hati Lady, meski perihal ketiga anaknya masih menjadi pertimbangan utama bagi wanita cantik bintang FTV ini. Sejak tanggal 23 Juni lalu, Lady telah menandatangani surat kuasa penunjukan kuasa hukum untuk menangani perceraiannya. Bahkan hingga saat ini, seluruh berkas telah disiapkan, tinggal menunggu kesiapan Lady untuk segera mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Negeri Bekasi. Untuk mengajukan sudah ditandatangani oleh Ibu Lady di tanggal 23 Juni, cuman kemarin kan ada libur lebaran dan segala macamnya, hari raya, jadi posisinya kita pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Mungkin kita nggak gerasa gerusu lah untuk pengungkapannya segala macam. Pastinya kita akan kabari, tapi nggak membuat gaduh lah pokoknya. Intinya gitu. Belum ini kan masih proses. Yang penting kita tanda tangan surat kuasa dulu, pelan-pelan dipikirkan matang-matang dari Bu Lady-nya juga apa akibatnya, apa dampaknya terhadap anak. Nah habis itu kalau sudah selesai baru kita ajukan. Jadi kita masih wait and see lah gitu. Tapi kalaupun secepatnya kita ajukan cepat juga. Keinginan Lady Nayawan untuk bercerai dari Randy Kejaernet sebenarnya sudah lama, tepatnya sejak Desember 2021. Ketika itu, rumah tangga mereka sudah bermasalah, tetapi Lady kemudian hamil anak ketiga. Sehingga Lady meredam keinginannya untuk bercerai dan memperbaiki rumah tangganya kembali. Namun dalam usaha Lady untuk kembali membangun keharmonisan rumah tangganya, Randy justru bermain api dengan Syahnas Sadika. Dia minta maaf, tapi ternyata dia tuh nggak benar-benar minta maaf. Ya gitu. Jadi dia nggak berhenti waktu September itu, dia terus berhubungan gitu Kak. Yang dia jalan di Bakmi itu kan itu Oktober. Paling marah ya udah pasti kan perasaan aku hancur banget itu Kak. Ya hancur sehancur-hancurnya gitu karena ngerasa dijahatin aja gitu. Itu bener-bener momennya aku pasti kan dia tahu lah, nggak mungkin suamiku nggak cerita gitu, gimana pasti kan nanya gitu, tapi kok nggak berhenti gitu Pak. Gitu jadi
ngerasa dijahatin, ngerasa semuanya, mungkin aku ngerasain itu, ngerasa kayak nggak dianggap sebagai manusia gitu, kayak nggak punya harga diri, ngerasa diinjek-injek juga. Semuanya aku rasain saat itu, bener-bener hancur, sehancur-hancurnya gitu. Mengetahui sang suami berbagi hati, Lady sudah berusaha mengingatkan, bukan hanya kepada sang suami, tetapi juga kepada Syahnas secara langsung. Mengaku bersalah dan berjanji untuk mengakhiri, nyatanya di belakang Lady, mereka tetap menjalin hubungan. Bahkan seolah tidak peduli dengan kondisi Lady yang tengah mengandung anak ketiganya. Bahkan kelahiran anak ketiga, di mana Lady harus berjuang antara hidup dan mati, Randy dan Syahnas pun tak tergugah hati untuk berhenti. Masih marah sih sampai sekarang nih, masih marah. Apa yang kamu paling sedihkan kalau melihat momen ini? Itu senyumnya palsu Kak, karena itu kan udah ketahuan. Tak ingin terus menderita, Lady pun membongkar hubungan terlarang mereka ke publik melalui akun media sosialnya. Kali ini Lady merasa benar-benar telah mantap untuk bercerai, meski anak-anak masih menjadi pertimbangannya. Pastinya semua wanita kalau ditanya siapa yang kuat sih, kan gitu ya. Kalau ditanya pasti timbul pikiran mau cerai lah, mau rujuk, banyak pasti pikiran. Nah, cuma ini karena udah berulang dan lama, jadi ada tekad lah hubungi pengacara kan gitu bentukannya. Jadi kita kasih konsultasi dulu gitu, nggak langsung serta-merta kita cepet-cepet langsung ayo gugat langsung hari ini, enggak gitu, karena ini kan ada anak, jadi harus diperhitungkan matang. Concern dari Bu Lady dan saya adalah supaya ini sejuk-sejuk aja, jadi nggak pengen merambat keluar ke oknum ini oknum itu. Toh juga nanti kan netizen juga tahulah ini kan seperti moral justice lah ke depannya, kira-kira seperti itu. Ibu tiga anak ini merasa harga dirinya tidak lagi dihormati oleh suaminya. Bahkan Randy tega membuat tato di punggungnya dengan wajah Syahnas Sadika. Hal itu diakui langsung oleh Randy kepada Lady yang membuat hatinya terluka dan kecewa. Dan kini pengakuan itu juga disampaikan Randy kepada publik. Benar dia? Valid ya? Apa yang ada di otak kau itu? Kau pergi bikin tato di sana. Lu sakit? Kalau lu sakit? Obat? Gue cuma mikir ya obat gua. Kalau kebanggaan tersendiri sih masing-masing ya. Selayaknya orang merasa bangga ketika dia mendapatkan achievement atas apa yang dia kejar. Tapi kalau dalam kasus ini kan kelihatannya memang lebih ke arah emosional dulu nih, gitu. Emosionalnya memang bekerja. Dalam hal ini status mereka pun juga belum jelas dan masih banyak mendapat, bisa dikatakan mungkin ada yang mendukung, ada juga yang netral, dan banyak juga yang menggunjing karena statusnya kan masih perselingkuhan ya. Kalau sudah tahu seperti itu kan biasanya orang akan lebih mempertimbangkan tindakan mereka, nggak terang-terangan, kok ini sampai terang-terangan. Jadi adanya tato itu tidak melambangkan sebuah komitmen ya. Ibaratnya pernikahan pun juga nggak bisa menjamin sebuah komitmen bahwa seseorang akan bertanggung jawab sama kita dan setia sama kita seumur hidup. Apalagi sebatas tato ya, nggak ada sertifikatnya, mungkin nggak ada ikatannya. Benarkah Randy sungguh-sungguh mencintai Syahnas ketimbang Lady? Sepertinya sih tidak ada kaitannya ya antara perasaan yang begitu dalam dan juga tato. Karena untuk membuktikan cinta seseorang itu nggak semudah menato. Kalau kita mengiyakan tindakan menato diri atas wajah seseorang yang kita anggap kita sayang, saya rasa akan banyak perempuan ataupun laki-laki yang tertipu sama rasa cinta itu sendiri gitu. Jadi jangan mudah terpengaruh pandangan bahwa dengan ditatonya wajah kita di badan orang tuh artinya dia udah cinta 100% sama kita, enggak juga. Terlebih setelah Randy Kiernet muncul dan mengakui kesalahannya, akankah hati Lady luluh? Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya. Dan saya ingin berfokus untuk membenahi kerusakan yang telah saya buat ke keluarga saya, masalah internal keluarga saya. Dan saya mohon doanya.
supaya saya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, terutama kepada keluarga saya. Semoga keluarga saya membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kalau dilihat di sini sih Bu Lady kan menggantungkan hidupnya pasrah sama Tuhan nih, jadi ya lebih ke spiritual lah gitu ya, pasti Tuhan lindungin lah, intinya begitu.